Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua Gary dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berkisah tentang seorang pendekar yang berjuluk Si Mata Elang, yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat mumpuni secara teknis dan telah teruji secara klinis. Namun dengan seiring berjalannya waktu, citra mengerikannya itu pun lambat laun berubah menjadi seorang pembela kebenaran dan menumpas semua kebatilan. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia pembalasan Si Mata Elang. Cerita dimulai dari sebuah tragedi yang sangat memilukan, yang dimana di saat Si Mata Elang kembali ke padepokannya, ia mendapati guru dan adiknya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan dari sinilah pembalasan itu akan segera dimulai. Pada suatu ketika di sebuah desa yang bernama Desa Kemuning, tengah terjadi penjajahan oleh orang-orang pribumi yang telah menjadi pengkhianat, yang dimana para komplotan itu dipimpin oleh seorang pendekar yang bernama Ki Demang Busro, yang merupakan tangan kanan dari company. Mereka pun merampas hasil bumi milik warga, sekaligus menculik seorang gadis desa yang bernama Sawitri. Para warga pun tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya bisa pasrah menerima perlakuan keji dari Ki Demang Busro dan para antek-anteknya. Dan satu-satunya orang yang berani melawan mereka adalah seorang pemuda tampan lagi gagah perkasa yang bernama Suliwa. Namun keberaniannya itu tidak diimbangi dengan ilmu bela diri, sehingga ia hanya menjadi korban bulan-bulanan anak buah dari Ki Demang Busro. Si Mata Elang yang tengah melintas di desa itu pun akhirnya mengetahui tentang permasalahan yang ada di desa tersebut. Dan karena hal itu, pimpinan Desa Kemuning yang bernama Lurah Majid beserta para warga meminta bantuan dari Si Mata Elang. Dan mereka pun menjanjikan sebuah hadiah berupa harta dan uang, asalkan desa mereka bisa kembali aman sentosa seperti sedia kala. Di saat Si Mata Elang dan Suliwa tengah makan di warteg Karisma, datanglah seorang pendekar wanita yang bernama Warti yang kemudian disusul dengan kedatangan sekelompok preman ala kadarnya untuk makan di tempat itu. Namun Warti yang tidak menyukai gaya selengean para preman itu, lalu menghajar para preman kampung tersebut. Namun di saat duel itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja datang seorang pria yang bernama Sanca yang membantu Warti untuk menghabisi para preman kampung tersebut. Namun bukannya berterima kasih, Warti justru malah tersinggung dengan bantuan dari pria itu. Karena Warti menganggap masih merasa mampu bisa mengalahkan para preman-preman tersebut. Warti yang merasa kesal pun lalu menyerang pria yang telah membantunya itu. Namun, perkelahian itu pun akhirnya berhasil dilerai oleh Si Mata Elang. Hingga pada suatu ketika, pendekar Si Mata Elang pun tiba di markas Ki Demang Busro, yang dimana ia pun langsung dihadang oleh para anak buah Ki Demang Busro yang tengah berjaga. Mendengar keributan itu, Ki Demang Busro pun keluar untuk menghentikan keributan tersebut. Dan dari sinilah, Si Mata Elang pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang dicarinya adalah saudara seperguruannya. Si Mata Elang pun kemudian mengatakan sekaligus menanyakan perihal kejadian 5 tahun silam yang menewaskan guru beserta adiknya. Lalu dengan wajah tengil dan senyum kecutnya, Ki Demang Busro pun akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Demi uang 500 golden dari seorang pimpinan company, Ki Demang Busro pun tega menghabisi gurunya dengan cara meracuninya. Dan tak hanya sampai di situ, ia pun menghabisi nyawa adik Si Mata Elang yang didasari oleh sebuah dendam pribadi. Dan setelah mengetahui tentang kematian guru beserta adiknya itu, Si Mata Elang pun pergi untuk mengatur sebuah siasat dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa membalaskan dendamnya tersebut. Hingga pada keesokan harinya, di saat Ki Demang Busro tengah melampiaskan hasrat birahinya yang tengah memuncak, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan teriakan para anak buahnya yang berhasil menangkap Warti yang dianggap sebagai mata-mata. Namun Warti berhasil mengelak dan mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin bergabung dan bekerja pada Ki Demang Busro. Dan untuk menguji kemampuan Warti, Ki Demang Busro pun lalu memerintahkan salah satu anak buahnya yang berjuluk Si Golok Beracun untuk berduel dengan Warti. Dan setelah melihat kemampuan Warti dalam laga uji coba tersebut, Ki Demang Busro pun menerima Warti untuk bekerja pada dirinya. Yang ternyata, bergabungnya Warti dengan Ki Demang Busro adalah sebuah rencana dan siasat Si Mata Elang untuk mengetahui kekuatan lawan yang akan mereka hadapi.
Warti pun kemudian mengatakan pada si mata elang bahwa ada salah satu pendekar yang berjuluk si golok beracun yang cukup berbahaya. Dan karena hal itu, Warti pun mempunyai rencana untuk bisa mengalahkan si pendekar golok beracun itu dengan sebuah ajian pamungkas sakti yang ia miliki. Hingga pada malam harinya, Warti pun mulai beraksi untuk menggoda si golok beracun dengan hanya mengenakan pakaian dinas. Aksi nakal Warti pun akhirnya berhasil membuat si golok beracun yang tadinya ngantuk menjadi seger melihat kecantikan dan kebahenulan Warti. Pendekar itu pun mulai ketap-ketap seakan tak kuasa menahan gairahnya. Dan hingga pada akhirnya, jurus kopiah dengdek cuet belah bopong pengki bangkong sapitrong sontok bogo pun tak bisa terhindarkan. Di saat pendekar itu tengah bergerilya menjelajahi setiap jengkal tempat yang tengah disinggahinya, Warti pun lalu mengambil kesempatan itu dengan mengambil golok beracun dan langsung menendang naga gondrong yang lagi kencang-kencangnya. Dan karena hal itu, membuat si pendekar itu pun menjadi pusing dan mules sampai ke ubun-ubun karena serangan yang tidak diduga tersebut. Sadar telah dipermainkan oleh Warti, pendekar apes itu pun lalu menyerang Warti dan pertarungan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Warti pun sempat terdesak oleh serangan dari pendekar itu sehingga membuat golok beracun itu pun terlempar ke udara. Namun beruntung si mata elang datang dan berhasil merebut sekaligus menghabisi pendekar itu dengan golok beracun tersebut. Tewasnya pendekar si golok beracun membuat Ki Demang Busro beserta kru yang tengah bertugas menaruh curiga pada Warti yang dianggap sebagai pengkhianat. Namun Warti yang pandai bersilat lidah mampu mengelak atas tuduhan tersebut. Namun penyamaran Warti itu tidak berlangsung lama. Ia pun didapati tengah bertemu dan membuat rencana dengan si mata elang oleh salah satu anak buah dari Ki Demang Busro. Dan karena hal itu, sekembalinya Warti ke markasnya, ia pun langsung dihadang dan diserang oleh anak buah dari Ki Demang Busro. Namun kini Warti tidak sendirian. Ia pun dibantu oleh si mata elang dan Sanca. Dan kemudian mereka pun berhasil menghabisi seluruh antek-antek Ki Demang Busro. Melihat kejadian itu, Ki Demang Busro pun tak hanya tinggal diam. Ia pun menyerang si mata elang dengan segenap kemampuan dan kesaktian yang dimilikinya. Jual beli pukulan pun terjadi di antara mereka. Ki Demang Busro pun akhirnya berhasil membuat si mata elang tersudut dan terkapar. Warti yang melihat pertarungan itu pun tak hanya tinggal diam. Ia pun lalu menyerang Ki Demang Busro dengan sebuah senjata yang dimilikinya. Namun penyerangan itu harus dibayar dengan nyawa Warti yang tewas oleh pedang Ki Demang Busro yang menancap tepat di perutnya. Melihat kesempatan itu, si mata elang pun kemudian mengambil pedang yang menancap di perut Warti. Dan lalu, ia pun melemparkannya ke arah Ki Demang hingga membuat Ki Demang Busro pun tewas. Dan dendam pun terbayar dengan lunas. Hingga pada keesokan harinya, setelah proses pemakaman Warti selesai, Lurah Majid beserta para warga pun menepati janjinya dengan memberikan hadiah uang kepada si mata elang yang telah menolong dan membantu warga desa Kemuning dari kekejaman Ki Demang Busro. Namun si mata elang menolak dan meminta agar uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan desa mereka. Sementara itu, Suliwa memutuskan untuk ikut bersama si mata elang. Ia pun lalu berpamitan pada Sawitri dan kemudian berjanji bahwa ia akan kembali setelah benar-benar menjadi seorang pendekar sejati. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.